Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Wilda Lutfiatul Khairiyah, Sofia Nurjanah, dan Abdul Aziz Ali Rasyidin. Di sini kami akan membawakan sedikit materi mengenai aliran Syiah. Berikut penjelasannya. Asal kata Syiah. Istilah Syiah berasal dari kata bahasa Arab, yakni Syiah. Bentuk tunggal dari kata ini adalah Syi'i. Syiah adalah bentuk pendek dari kalimat bersejarah Syiah Ali, yang artinya pengikut Ali. Syiah menurut etimologi bermakna pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Di dalam Al-Quran dijumpai kata-kata Syiah dengan makna etimologis di atas, seperti dalam surah As-Saffat ayat 83, Al-Qasas ayat 15, Maryam ayat 69, Al-An'am ayat 65, dan surah Al-Qamar ayat 51. Sedangkan menurut terminologi adalah mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sangat utama di antara para sahabat dan lebih berhak untuk memegang tumpuk kepemimpinan kaum muslimin. Demikian pula anak cucunya sepeninggalnya. Menurut Syahrastani, terminologi Syiah mencakup 4 unsur berikut, yaitu para penolong dan pengikut Imam Ali bin Abi Thalib. Kedua, teks atau nash dari Nabi SAW dan wasiat Nabi bahwa khalifah setelahnya adalah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, bahwa imamah setelah Ali bin Abi Thalib adalah kepada anak-anak dan keturunannya, kecuali lantaran kezoliman atau lantaran perbuatan aniaya dari pihak lain. Teori munculnya Syiah. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa tasyayyu terhadap Ali bin Abi Thalib telah ada pada saat Nabi SAW masih hidup. Pendapat lain menyebutkan bahwa tasyayyu muncul setelah Rasulullah SAW wafat. Juga pendapat kemunculan Syiah berbarengan dengan terjadinya Perang Jamal dan pasca terjadinya tahkim. Teori lain menyebutkan kemunculan Syiah terkait dengan persoalan-persoalan politik yang menggiringnya. Antara lain, pertama, peristiwa Saqifah yang menobatkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah dan keterlambatan Ali bin Abi Thalib dalam membaiat Abu Bakar. Kedua, fitnah yang terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan yang berakhir dengan terbunuhnya khalifah ketiga itu. Ketiga, Perang Siffin dan terjadinya tahkim. Yang keempat, peristiwa terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala. Menurut Ibrahim Madkur, dengan kuat munculnya tasyayyu adalah peristiwa Siffin dan terjadinya tahkim. Ini lantaran pasca peristiwa tersebut muncul 2 kelompok yang berseberangan, yaitu kelompok yang keluar dari barisan Ali yang disebut Khawarij dan kelompok yang setia kepada Ali dan membentuk Front Ali. Doktrin Usuluddin dan Furuddin. Syiah memiliki 5 usuluddin, yaitu Tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Esa. Al-Adl, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Adil. An-Nubuwah, bahwa kepercayaan Syiah meyakini keberadaan para nabi sebagai pembawa cerita dari Tuhan kepada umat manusia. Al-Imamah, bahwa Syiah meyakini adanya imam-imam yang senantiasa memimpin umat penerus risalah kenabian. Kelima, Al-Ma'ad, bahwa akan terjadinya hari kebangkitan. Adapun keyakinan kaum Syiah tentang kenabian sebagai berikut. Pertama, jumlah nabi dan rasul Allah ada 124.000. Kedua, nabi dan rasul terakhir ialah Nabi Muhammad SAW. Nabi yang ketiga, Nabi Muhammad SAW suci dari segala aib dan tidak cacat apapun. Dialah nabi paling utama dari seluruh nabi yang ada. Keempat, ahlul baitnya, yaitu Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan 9 imam dari keturunan Husain adalah manusia-manusia suci. Yang terakhir, Al-Quran ialah mukjizat kekal Nabi Muhammad SAW. Sekte dalam Syiah.
Menurut catatan para ahli, terpecah menjadi 22 sekte. Dari 22 sekte itu, terdapat 4 kelompok yang masih ada sampai sekarang, yaitu Syiah 7 atau Ismailiyah, Syiah Itsna Asy'ariyah atau Syiah 12, dan Syiah 5, Syiah Zaidiyah, serta Syiah Ghulah atau Syiah sesat. Yang pertama, Syiah Safi'iyah atau Ismailiyah. Syiah Safi'iyah atau Syiah 7 dikenal dengan nama Syiah Ismailiyah. Syiah 7 adalah Syiah yang mengakui Ja'far al-Shadiq sebagai imam ke-6, yang kemudian digantikan oleh putranya Ismail sebagai imam ke-7. Syiah ini disebut juga Syiah Ismailiyah karena menjadikan Ismail sebagai imam ke-7 dan tidak mengakui keimanan Musa al-Kadzim. Syiah 7 disebut juga dengan kelompok Al-Batiniyah lantaran para pengikutnya meyakini imam yang tersembunyi atau imam yang batin. Bagi mereka, segala yang tersurat zahir pasti memiliki yang tersirat batin. Bagi para penganut Syiah Ismailiyah, para imam yang diakui hanya ada 7 imam, dan setelah imam ke-7, maka keberadaan imam disebut sebagai Al-Imam Al-Maktum, imam yang tersembunyi, yang berposisi menggantikan imam ke-7 mereka. 2. Syiah Itsna Asy'ariyah. Syiah Itsna Asy'ariyah atau disebut juga Syiah Imamiyah, yang berarti Syiah 12 imam. Dinamakan demikian sebab mereka percaya yang berhak memimpin muslimin hanya imam, dan mereka yakin ada 12 imam. Aliran ini disinyalir merupakan Syiah Imamiyah. Syiah 12 adalah Syiah yang mengakui imam sah sebanyak 12 orang yang semuanya berasal dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Perbedaan Syiah 7 dengan Syiah 12 terletak pada posisi akhir dari imam-imam yang diyakini. Syiah 7 mengakhiri imamahnya dengan konsep Al-Imam Al-Maktum, imam yang tersembunyi. Sedangkan Syiah 12 mengakhiri keimamannya dengan konsep Al-Mahdi Al-Muntadzar, pemberi petunjuk yang ditunggu-tunggu. Bagi Syiah 12, imam ke-12 adalah Muhammad bin Hasan sebagai imam yang dijanjikan. Pada titik inilah paham tentang Imam Al-Mahdi diyakini sebagai doktrin yang bersifat eskatologis, yakni menjelang hari kiamat kelak, timbul kekacauan yang menyeluruh dalam masyarakat. Lalu Tuhan mengutus seorang laki-laki yang kalim telah menghilang untuk kembali ke muka bumi menegakkan keadilan dan menyelamatkan orang-orang yang tersesat. Inilah doktrin Ar-Raj'ah kembali, yang menjadi salah satu ajaran Syiah 12, suatu doktrin yang mirip dengan doktrin Ratu Adil di kalangan masyarakat Jawa di tanah air. 3. Syiah Zaidiyah. Syiah 5 imam atau disebut juga dengan Syiah Zaidiyah dinamakan Syiah Zaidiyah lantaran mereka merupakan pengikut Zaid bin Ali bin Husain bin Ali Abi Thalib. Kemudian Syiah 5 lantaran menetapkan 5 imam bagi mereka. Beberapa pemikiran Zaid disinyalir mendapat dari Wasil bin Al-Ta lantaran pernah berguru kepadanya, dan banyak diskusi tentang persoalan-persoalan teologi sehingga pemikiran Zaid dan para pengikutnya cenderung kepada pendapat dan pemikiran Mu'tazilah. Di antara para sahabat besar, beliau memandang Ali bin Abi Thalib sebagai orang paling utama menjadi khalifah ketimbang Abu Bakar, Umar, dan Utsman bin Affan. Hanya saja, di antara pemimpin yang utama atau al-afdol dibolehkan tampilnya pemimpin yang tidak utama atau imamah al-mafdul, sehingga kepemimpinan Abu Bakar, Umar, dan Utsman pun dipandang sebagai kepemimpinan yang benar, imamah shahihah. Dan bahkan Imam Zaid menyebut Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah Rasyidah yang dibutuhkan umat oleh saat itu. Kaum Zaidiyah lebih mengutamakan hadis yang diriwayatkan dari jalur Ahlul Bait, meskipun tidak menolak hadis-hadis yang diriwayatkan dari jalur luar Ahlul Bait. Kalangan Zaidiyah juga menolak tasawuf, memandang bid'ah sholat tarawih yang dilaksanakan dengan cara berjamaah, membenci nikah mut'ah,
melakukan takbir 5 kali dalam sholat jenazah, serta memandang wajib pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Terkait juga dengan Imam Zaid, adalah sebutan Rafidhah oleh orang-orang Sunni. Sebutan ini erat kaitannya dengan sikap Imam Zaid yang menyangkal celaan para pengikutnya terhadap Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dan keempat, Syiah Ghulat atau sesat. Istilah Ghulat jamak dari kata ghali, isim fa'il dari ghala yahulu huluan, artinya berlebih-lebihan. Nama Syiah al-Ghulat diberikan oleh para ulama lantaran ajaran mereka dipandang melampaui batas kewajaran, menyimpang, dan dianggap telah keluar dari ajaran Islam. Mereka bukanlah pendukung Ali bin Abi Thalib, melainkan orang-orang yang hendak memojokkan para pengikut Ali yang setia dan tulus. Apa-apa yang mereka lakukan sangat bertolak belakang dengan misi Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Dalam pada ini, banyak musuh Islam yang menghancurkan agama dengan cara masuk ke dalam kelompok Syiah untuk menghancurkan Islam dari dalam. Menurut Al-Ghurabi, Syiah Ghulat ini terpecah menjadi 15 kelompok, dan menurut Al-Syahrastani terbagi menjadi 11 kelompok. Berikut nama-nama kelompok Syiah Ghulat sebagaimana dirilis oleh Syahrastani, yaitu Al-Sabaiyah, pengikut Abdullah bin Saba. 2. Al-Kamaliyah, pengikut Abu Kamal. 3. Al-Bayyah, pengikut Al-Ba bin Ziro. Al-Dusi Al-Mughirah, pengikut Al-Mughiriyah bin Sa'id Al-Ajali. Al-Mansuriyah, pengikut dari Abu Mansur Al-Ajali. Al-Khattabiyah, pengikut Abu Al-Khattab. Al-Khayyaliyah, pengikut Ahmad bin Al-Khayyal. Al-Hishamiyah, pengikut Hisham bin Hakam. Al-Nu'maniyah, pengikut Muhammad bin Nu'man. Orang ini disebut juga Al-Syaitoniyah, syaitan yang berpakaian. Al-Yunusiyah, pengikut Yunus bin Abdurrahman. Al-Nusyariyah. Kontroversi tentang Syiah. Hubungan antara Sunni dan Syiah telah mengalami kontroversi sejak masa awal terpecahnya secara politis dan ideologis antara para pengikut Bani Umayyah dan para pengikut Ali bin Abi Thalib. Kontroversi tentang Syiah yang sering dibahas adalah anggapan bahwa Syiah tumbuh tatkala seorang Yahudi bernama Abdullah bin Saba menyatakan masuk Islam, mendakwakan kecintaan terhadap Ahlul Bait, terlalu muji-muji Ali bin Abi Thalib, dan menyatakan bahwa Ali mempunyai wasiat untuk mendapatkan kekhalifahan. Terkait ini, kaum Syiah menolak keras ketokohan Abdullah bin Saba dan menyatakan sebagai tokoh fiktif. Kemudian secara umum, kalangan Syiah membenci sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman lantaran mereka dipandang telah merampas hak khilafah Imam Ali. Dalam buku-buku karya ulama Syiah biasanya tidak dibahas nama, ketokohan, dan keutamaan sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mungkin hal ini disebabkan eksklusivitas berlebihan dari orang-orang Syiah kepada Ali bin Abi Thalib. Tetapi tidak semua Syiah menafikan, mengkritik, dan membenci Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Golongan Zaidiyah misalnya. Syiah politik dan Syiah fikih. Perkembangan Syiah di Indonesia yang dapat dibedakan ke dalam dua corak, yakni Syiah politik dan non-politik. Syiah politik adalah mereka yang memiliki cita-cita politik untuk membentuk negara Islam. Sedangkan Syiah non-politik mencita-citakan membentuk masyarakat Syiah. Syiah politik aktivitasnya menekankan pada penyebaran ide-ide politik dan pembentukan lapisan intelektual Syiah. Sedangkan Syiah non-politik menekankan pada pengembangan ide-ide fikih Syiah. Syiah politik. Syiah politik adalah mereka yang memiliki cita-cita politik untuk membentuk negara Islam. Syiah politik aktivitasnya menekankan pada penyebaran ide-ide politik dan pembentukan lapisan intelektual Syiah. Syiah politik masuk Indonesia sejak pecahnya revolusi Iran 1979. Jika Syiah fikih mengembangkan dirinya melalui dukungan swasta, sebaliknya Syiah politik mendapatkan dukungan resmi dari pemerintah Iran. Strategi dakwah Syiah politik pada awalnya menggunakan pendekatan kampus. Beberapa kampus yang menjadi basisnya adalah UI Jakarta, Universitas Jayabaya Jakarta, Unpad Bandung, dan ITB.
Namun karena gagal dan kalah berkembang dengan kelompok Ikhwan, akhirnya pada tahun 1990-an strateginya diubah. Kini kelompok Syiah keluar dari kampus dan mengembangkan dakwanya langsung ke tengah masyarakat melalui pendirian sejumlah yayasan dan membentuk ormas bernama IJABI atau Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Yayasan-yayasan itu sebagian mengkhususkan pada kegiatan penerbitan buku, sebagian lainnya membangun kelompok-kelompok intelektual dengan program beasiswa ke luar negeri atau ke GUM, Iran, dan sebagian lain mengembangkan kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan. Syiah non-politik. Syiah non-politik mencita-citakan membentuk masyarakat Syiah. Syiah non-politik menekankan pada pengembangan ide-ide fikih Syiah. Syiah non-politik atau Syiah fikih masuk ke Indonesia sejak awal pada abad ke-19 yang dibawa oleh pedagang-pedagang Gujarat, India, dan ulama-ulama dari Hadramaut. Salah satu tokohnya yang membawa masuk ke Indonesia adalah Habib Saleh Al-Jufri, mantan panglima perang Syarif Hussein. Syiah yang mereka bawa ke Indonesia pada gelombang ini adalah Syiah Zaidiyah. Pada awalnya cara dakwahnya dilakukan secara individu-individu. Kemudian sejak kemerdekaan beberapa tokoh dari mereka membentuk pesantren. Salah satunya adalah Husain Al-Habsyi, mendirikan pesantren Yapi di Bangil, Jawa Timur. Sekian, terima kasih. Apabila terdapat salah dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.